diberikan kesehatan Allah. Alhamdulillah, hari ini kita bisa belajar bersama lagi walaupun tidak secara langsung. Untuk hari ini, kita akan belajar ilmu pengetahuan alam. Materi kita hari ini adalah perkembangbiakan hewan dan tumbuhan secara generatif dan vegetatif. Bagaimanakah perkembangbiakan hewan secara generatif dan vegetatif? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan generatif atau melalui penyerbukan dan perkembangbiakan vegetatif tanpa penyerbukan. Perhatikanlah skema berikut. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan secara kawin yang melibatkan sel kelamin jantan atau yang disebut serbuk sari dan sel kelamin betina yang disebut dengan putik. Perkembangbiakan pada bunga diawali dengan penyerbukan, yaitu bertemunya benang sari dan putik. Setelah penyerbukan, maka akan terjadi pembuahan. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar perkembangbiakan generatif berikut. Serbuk sari bertemu dengan sel telur atau yang disebut dengan putik. Dari pertemuan ini, maka terjadi pembuahan. Pembuahan akan menghasilkan buah dan biji. Buah dan biji inilah yang akan menghasilkan tumbuhan baru. Untuk lebih jelasnya, perhatikanlah bagian-bagian bunga berikut. Kalian bisa tahu kan, di mana letak kepala sari, kepala putik, tangkai sari, dan tangkai putik. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa melihat langsung dari bunga sepatu. Ingat ya, tidak semua bunga memiliki kepala sari dan putik. Ada sebagian bunga yang hanya memiliki benang sari atau putik saja. Bunga ini disebut dengan bunga yang tidak sempurna. Untuk lebih memahami lagi, ayo kalian baca buku paket halaman 6 sampai dengan 9. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Sekarang, perhatikanlah gambar berikut. Perkembangbiakan vegetatif dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami terdiri dari membelah diri, spora, tunas, umbi, akar tinggal, rizoma, rimpang, dan geragih. Sedangkan vegetatif buatan terdiri dari stek, mencangkok, merunduk, kultur jaringan, okulasi, dan menyambung. Supaya lebih paham, ayo kalian baca halaman 39 sampai dengan 42 dan halaman 66 sampai dengan halaman 69. Nah, kita sudah membahas tentang perkembangbiakan vegetatif dan generatif pada tumbuhan. Berikut adalah ringkasan perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan vegetatif. Selanjutnya, kita akan belajar tentang perkembangbiakan hewan secara generatif dan vegetatif. Seperti pada tumbuhan, perkembangbiakan hewan juga dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan secara generatif dan perkembangbiakan secara vegetatif. Sekarang kita akan membahas tentang perkembangbiakan hewan secara generatif. Perkembangbiakan generatif pada hewan melibatkan sel kelamin jantan atau yang kita sebut dengan sperma dan sel kelamin betina atau yang disebut dengan sel telur atau ovum. Bertemunya sperma dan sel telur disebut dengan pembuahan. Ada dua jenis pembuahan, yaitu satu fertilisasi eksternal
pembuahan yang terjadi di luar tubuh induknya, dan 2, fertilisasi internal, yaitu pembuahan yang terjadi di dalam tubuh induknya. Cara hewan berkembang biak secara generatif dibagi menjadi 3, yaitu ovivipar, vivipar, dan ovovivipar. Ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Sedangkan ovovivipar adalah hewan yang berkembang biak secara bertelur sekaligus melahirkan. Cara perkembangbiakan generatif pada hewan ovipar, vivipar, ovovivipar adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah ovipar. Sperma yang bertemu dengan ovum maka akan terbentuklah zigot. Zigot akan berkembang menjadi embrio. Embrio akan berkembang di luar tubuh induk dengan cara dierami sehingga mendapatkan suhu yang sesuai dengan yang dibutuhkan untuk dapat menetas. Pada binatang vivipar, setelah sperma bertemu dengan ovum, maka terbentuklah zigot. Zigot akan berkembang menjadi embrio dan janin di dalam tubuh induk betina. Saat itu, terjadilah proses kehamilan sesuai dengan waktu tertentu. Calon anak akan keluar dari tubuh induk. Ini yang disebut dengan proses melahirkan. Yang ketiga adalah ovovivipar. Sperma bertemu dengan ovum, maka akan terbentuklah zigot. Zigot berkembang menjadi embrio dalam cangkang kuat di dalam tubuh induk betina. Setelah embrio berkembang sempurna, akhirnya telur keluar dari tubuh induk betina. Telur tersebut langsung menetas saat itu juga tanpa melalui proses pengeraman sehingga disebut bertelur melahirkan. Nah, supaya kalian lebih paham, ayo baca buku paket halaman 93 sampai dengan 95. Selanjutnya, kita akan belajar tentang perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melibatkan sel kelamin jantan dan betina, akan tetapi tetap dapat menghasilkan makhluk hidup baru. Perkembangbiakan secara vegetatif dibagi menjadi 3, yaitu membelah diri, tunas, dan fragmentasi. Supaya lebih paham, ayo kalian baca halaman 145 sampai dengan 146. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perlindungan flora dan fauna di Indonesia. Flora adalah tumbuh-tumbuhan yang terdapat pada suatu habitat, sedangkan fauna adalah seluruh binatang yang hidup di suatu habitat. Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam hayati yang meliputi flora dan fauna yang beragam. Sayangnya, keberagaman flora dan fauna masih kurang mendapat perhatian untuk tetap dirawat dan dijaga kelestariannya. Oleh karena itu, pemerintah berusaha melakukan penyelamatan terhadap berbagai jenis flora dan fauna yang hampir punah. Usaha pemerintah dalam menyelamatkan kelestarian flora dan fauna adalah dengan mendirikan cagar alam, suaka marga satwa, taman nasional, penangkaran, konservasi alam, kebun raya, dan hutan lindung. Ini adalah bagian cara melestarikan flora dan fauna yang ada di Indonesia agar tidak punah. Tujuan dari pelestarian flora dan fauna adalah agar tidak punah dan bermanfaat sebagai keberagaman hayati bagi negara Indonesia. Nah, mengapakah kita perlu menjaga kelestarian flora dan fauna? Tujuan kita menjaga flora dan fauna juga untuk mencegah kepunahan. Apabila flora dan fauna tidak kita jaga, maka akan berdampak pada kepunahan suatu makhluk hidup. Kepunahan suatu makhluk hidup bagi kehidupan manusia berakibat antara lain ekosistem rusak, sumber daya langka, hilangnya kesuburan tanah, berkurangnya keanekaragaman hayati,
dan tentunya masih banyak dampak yang lain. Nah, setelah kalian menyaksikan video pembelajaran IPA ini, tugas kalian adalah mengerjakan latihan tematik. Kerjakanlah di buku tulis tematik kalian. Tetap semangat anak-anak soleh dan soleha. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini materi kita selesai. Semoga